Jumpa lagi dalam channel Suara Kasih Agung Jemaat GKI Paulus Dok 5. Pagi ini saya rindu membagi kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Baik, sebelum kita baca dan renungkan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan kekuatan roh Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih Engkau telah menjaga kami sepanjang malam yang penuh dengan rahasia. Tiba ketika kami ada di pagi hari ini, matahari yang terbit dan Engkau membangunkan kami. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami pulangkan kembali kepadamu. Untuk itu Bapa, pagi hari ini kami hendak rindu duduk sejenak sebelum melakukan aktivitas di bawah kaki salib Tuhan dalam kebenaran dan kekuatan firman-Mu. Berkati hamba, tetapi semua saudara-saudara yang mendengarkan lewat channel Suara Kasih Agung Jemaat GKI Paulus Dok 5. Berbicaralah ya Allah, dalam nama Yesus kami telah siap. Haleluya, amin. Saya akan baca untuk kita semua dari Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Dan tema kecil kita di pagi hari ini adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Sekali lagi tema kita, Tuhan pengasih dan penyayang. Sahabat channel Suara Kasih Agung yang dikasihi Tuhan, hal terpenting bagi manusia sesungguhnya adalah hadirat Tuhan. Tapi hal yang terpenting bagi Tuhan adalah kemuliaan-Nya. Mengapa? Manusia kita ini terlalu penting dan sangat berharga di mata Tuhan. Karena ketika Ia menciptakan manusia, Dia bukan saja menghembuskan nafasnya kepada kita umat manusia, lalu kita dapat hidup dan bergerak. Tetapi yang lebih utama adalah Tuhan menaruh kemuliaan-Nya dalam diri kita yang berdosa ini. Itu yang membuat saya dan sahabat channel Suara Kasih Agung berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lainnya. Pertanyaannya buat kita, apa sih sebenarnya kemuliaan itu? Kemuliaan itu dalam bahasa Ibrani artinya kabot. Kabot artinya bobot atau juga berkualitas. Jadi sesungguhnya Tuhan menaruh kualitasnya dalam diri setiap kita agar supaya manusia bisa menghidupi karakter, sifatnya, gaya hidupnya. Kita dapat meneladani Dia, Sang Kristus, sehingga kita dapat memuliakan nama Tuhan. Salah satu karakter, sifat dan gaya hidup Allah yang harus kita hidupi adalah sifatnya yang pengasih dan penyayang. Allah tidak pernah mengingat dalam pembacaan kita. Jelas sekali Dia katakan, Dia tidak pernah mengingat ungkit dosa kita, ungkit kesalahan-kesalahan kita. Tidak pernah. Bahkan ketika Dia memberikan potret simbolis pengampunan Allah bagi manusia, itu ada pada ayatnya yang ke-12. Coba sahabat channel Suara Kasih Agung kita lihat pada ayatnya yang ke-12 Dia katakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya pelanggarannya daripada kita.
Wow, itu sesuatu berkat yang luar biasa. Dia tidak pernah ungkit, ingat kesalahan kita. Nah, coba kita merenung. Sampai hari ini kita masih simpan dendam. Sampai hari ini kita tidak mau melepaskan pengampunan. Mungkin dengan teman-teman dalam persekutuan, mungkin dengan tetangga kita, mungkin dengan keluarga terdekat, mungkin dengan teman-teman, saudara-saudara kita dalam tempat kita bekerja. Bahkan kalau kita ingat-ingat kesalahan, rasanya kita tidak pernah melepaskan pengampunan, mungkin sampai kita mati nanti. Nah, hari ini ketika tema kita mengatakan Tuhan itu pengasih dan penyayang, mari kita lihat sejauh timur dan barat dia tidak pernah bisa bertemu seperti apa yang dikatakan pemazmur. Allah mengampuni bahkan melupakan setiap dosa. Bahkan ia juga diumpamakan seperti Bapa yang penuh dengan kelembutan, yang selalu mengasihi kita seperti pada ayat yang ke-13. Bapa sayang kepada anak-anaknya. Untuk itu mari, lewat perenungan kita di pagi hari ini, sebelum kita melakukan aktivitas, apapun profesi, seluruh sahabat channel Suara Kasih Agung, dimanapun kalian berada, apapun profesi kita dan pekerjaan kita, kita harus ingat, jangan kita lupa bahwa Allah sedang menaruh kemuliaannya dalam kehidupan kita, agar lewat kerja, pelayanan, kehidupan setiap hari, orang melihat dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang mengagungkan Tuhan, meninggikan Dia, dan dari mulut mereka mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat dalam kehidupan mereka. Untuk itu mari kita terus menaruh kehidupan kita dalam kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan kehidupan kita yang berkualitas seperti bahasa Ibrani tadi, kabot, bobot atau berkualitas yang artinya tadi. Sehingga kita menjalani hari-hari hidup tidak ringan-ringan saja, tapi berkualitas supaya Tuhan terus memberkati seluruh kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba telah selesai menyampaikan isi hatimu, bahwa Engkau Allah yang sungguh menyayangi kami, sungguh mengasihi kami. Terbukti kendati pun kami tidak setia, kami tidak taat. Setiap pagi Engkau menerbitkan matahari bagi kami. Terima kasih Bapa. Sebenarnya kami malu kepadamu, karena kasih dan setiamu tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Untuk itu Bapa, lewat channel Suara Kasih Agung Jemaat GKI Paulus Dok 5, Tuhan memberkati program ini, supaya lewat channel dan siaran ini banyak jiwa-jiwa yang mendengar, menonton dan menyaksikan kasih dan kebenaran Allah, dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk itu Bapa di sorga, hamba taruh seluruh kehidupan kami semua umat-Mu yang mendiami tanah ini, mendiami kota dan kabupaten di mana saja kami berada. Yakinkan kami bahwa Allah itu selalu sayang, mengasihi kami anak-anak-Mu, dan tidak pernah mengingat-ingat, mengungkit-ungkit kesalahan kami. Untuk itu ajar kami Bapa, melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang menyakiti hati kami, siapapun kami. Karena pembalasan adalah menjadi hak Tuhan. Terima kasih, kami terus taruh hamba-hamba Tuhan dalam persiapan sidang sinode GKI Klasis Waropen menjadi tuan rumah, dan akan dilangsungkan pembukaan 18 Juli bulan ini. Hingga selesai kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan semua hamba-hamba-Mu yang akan terus menuju tempat lokasi sidang ini berlangsung, baik lewat darat, udara, darat sekalipun. Tuhan memberkati sehingga sidang ini berlangsung dengan baik, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Biarlah sidang ini berkualitas, berbobot, karena ada kepentingan, ambisi dan pikiran Allah di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Hamba tidak lupa berdoa untuk anak-anak muda yang dengan sungguh-sungguh dalam channel Suara Kasih Agung Jemaat GKI Paulus Dok 5 bersama dengan majelis anak-anak muda ini menata layani channel ini dengan baik, siaran ini dengan baik. Biar mereka sungguh-sungguh setia dan banyak jiwa dimenangkan ketika mereka mengikuti, melihat setiap program yang dilakukan.
Terima kasih Bapa, berkati masa muda mereka, pekerjaan, masa depan, hidup mereka, pergaulan mereka. Biarlah Tuhan Allah memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hamba menyerahkan semua kehidupan kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan Allah memberkati. Ampun dosa dan salah kami Bapa. Dalam nama Yesus, Tuhan yang pengasih dan penyayang itu, kami memohon dan berserah. Haleluya. Amin. Baik, sahabat channel Suara Kasih Agung yang diberkati Tuhan, sampai jumpa lagi dalam channel selanjutnya, program selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.